Didirikan pada 1996, Universitas Gunadarma telah berkembang menjadi salah satu kampus swasta ternama di Indonesia dengan fokus utama kampus ini ada pada teknologi informasi dan komputernya. Kampus ini telah menjadi tempat bagi mahasiswa dan dosen untuk berkembang. Dalam video ini, kita akan mengenal lebih dekat kisah perjalanan dosen dan mahasiswa di kampus ini. Halo semuanya, saya Widya Nur Aprilia. Hari ini saya berada di Universitas Gunadarma. Di sini saya akan mewawancarai salah satu dosen yang berada di kampus ini. Halo, selamat pagi. Saya Bu Yulia Eka Praptiningsi. Saya sebagai dosen di Universitas Gunadarma, jurusan Sistem Informasi. Dan saya juga sebagai staf di Sekretariat Dosen Depok di kampus Depok Margonda, Universitas Gunadarma. Di dalam video ini, kita akan mengetahui bagaimana perjalanan Bu Yulia dalam menempuh pendidikan, pengalaman dan tantangan yang beliau hadapi selama mengajar di sini. Langsung saja kita mulai ke wawancaranya. Selamat pagi Bu, perkenalkan saya Widya Nur Aprilia dari jurusan Ilmu Komunikasi kelas 1 MA 11. Selamat pagi. Saya izin ya Bu, ingin berbincang dan mendengar cerita Ibu seputar pengalaman di kampus Universitas Gunadarma ini untuk memenuhi tugas dasar-dasar jurnalistik kelompok saya. Baik, silakan. Baik Bu, saya mulai dari pertanyaan yang pertama ya. Untuk pertanyaan yang pertama, bisa diceritakan bagaimana perjalanan pendidikan Ibu hingga akhirnya menjadi dosen di Universitas Gunadarma ini? Oke, baik. Saya di Gunadarma itu dari tahun 1993. Itu saya ngambil jurusan, waktu itu masih belum universitas ya, masih STEMIK dan STIY. Nah, saya ngambil STEMIK itu jurusan manajemen informatika. Bertepat di kampus Depok ini, dan pertama kali kampus untuk kuliah malam. Saya juga pernah part-timer juga di Gunadarma itu tahun 95 di perpustakaan, dan tepatnya di kampus E di gedung 5. Pada tahun 97 itu saya sudah lulus S1. Kebetulan saya dapat beasiswa 100% S2 di Gunadarma. Nah, S2 saya kebetulan saya dapat dari pihak kampus itu di Sistem Informasi Akuntansi. Itu tahun 98. Dan kebetulan juga saya dapat SK ngajar tahun 98. Pada saat itu saya ngajarnya anak D3 MI. Pertama kali saya ngajar itu bahasa pemrograman komputer COBOL ya. Nah, dari situ saya lulus tahun 2003 ya, 2003. Kebetulan saya dari perpustakaan saya dipindahkan ke sekretariat dosen. Lanjut ya Ibu ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang membuat Ibu tertarik untuk mendalami bidang tersebut? Iya, betul. Tadinya saya tuh sebetulnya mau jadi psikolog ya. Mau jadi psikolog, ambil tuh di Unpad sebetulnya. Tapi karena pada saat itu nggak berhasil ya. Jadi pas saya balik lagi ke Jakarta, Gunadarma masih buka gitu pendaftaran. Karena waktu itu ngambil manajemen informatika, setahu saya kan untuk jurusan komputer ini umum ya. Maksudnya kita bisa kemana saja, luas, ambil ke pekerjaan juga kita bisa kemana saja karena sudah computerized kan sekarang. Nah itu saya ngambil makanya ngambil manajemen informatika. Selanjutnya, bagaimana pengalaman Ibu selama mengajar di Universitas Gunadarma? Apa momen yang paling berkesan menurut Ibu? Momen yang berkesan setiap tahun ya beda-beda ya. Kalau untuk mata kuliah memang nggak setiap semester kita harus sama gitu kan mata kuliah yang diajarin. Misalnya kalau misalnya saya di PTA gitu, PTA saya mengajarkan misalnya pengantar komputer teknologi 1C itu untuk anak manajemen, anak akuntansi ya. Dan untuk yang 1C ini itu berkaitan dengan apa sih aplikasi tentang SAP perusahaan ya kan? Terus apa kayak e-commerce yang kita ajari. Ada lagi untuk SCM, supply chain untuk manajemen. Hanya saya ngajar pengantar komputernya berkaitan tentang manajemen dan akuntansi. Iya betul, karena selaras juga. Iya. Pertanyaan selanjutnya, selain mengajar, Ibu juga aktif sebagai sekretariat dosen kan? Apa saja tugas yang biasa Ibu jalankan di peran tersebut? Oke, kalau sekretariat dosen itu kami ini kami dulu ya, bukan saya. Jadi kami ini mengurus untuk pelaksanaan belajar mengajar. Baik pertemuan antara mahasiswa dan dosennya dan
penempatan lokasi ruangan yang dipakai misalnya gitu kan. Kalau untuk dosen kehadirannya sekdos yang mereka. Dan kebetulan saya sebagai pemegang monitoring atau staf monitoring untuk kehadiran dosen, dan itu kita laporkan setiap minggu. Oke. Apakah ada kendala yang sering Ibu hadapi dalam menjalankan tugas di sekretariat dosen ini? Oh, kendalanya bisa admin, bisa teknis ya kan. Kalau misalnya admin, misalnya salah komunikasi antara dosen misalnya dengan kami, dengan mahasiswa dengan kami, misalnya gitu ya. Jadi memang kalau sekretariat itu harus ada komunikasi lah. Kalau komunikasi untuk ke mana aja, dosen, mahasiswa, dan ke pihak sekdos sendiri. Jadi nggak bisa miskomunikasi. Nggak boleh ya. Menurut Ibu, bagaimana karakter mahasiswa saat ini dalam hal belajar? Apakah terlihat ada perubahan dari generasi sebelumnya? Ya, kalau karakter mahasiswa itu, kalau saya bilang sih setiap tahun, setiap semester lah, itu pasti beda-beda. Betul, pasti. Tapi karena memang banyak orang, banyak karakter, itu kita harus ini ya. Satu, banyak sih yang memang kalau saya suka hafalnya begini. Kalau anak itu misalnya, kalau pinter bisa jawab, nah itu saya suka hafal. Yang satu lagi yang suka saya hafal adalah anak yang suka mengganggu, yang celetak-celetuk. Nah itu saya suka hafal karena dia nyebut-nyebut suka namanya. Nah itu kendalanya. Jadi kalau setiap karakter mahasiswa untuk yang sekarang nih, kan dibilangnya Gen Z ya. Betul. Kalau Gen Z. Nah kalau Gen Z ini, kalau zaman dulu mahasiswa saya kalau udah saya marah gitu kan, dia udah cuek gitu, maksudnya besok ibu baik lagi, saya gitu kan. Tapi kalau sekarang, kalau Gen Z ini kalau udah saya pada takut, besoknya masih takut gitu. Besoknya saya datang, masih takut mukanya. Dia mau nggak mau saya suka bercerita yang bikin ketawa mereka, baru kita mulai ngajar. Jadi biar nggak pada tegang gitu. Iya, biar nggak pada tegang. Betul. Itu bedanya. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini yang terakhir Ibu ya. Apa pesan yang Ibu ingin sampaikan kepada mahasiswa dalam menjalani masa kuliah mereka hingga lulus nanti? Oke, saran saya Pak, ini saya ya, rasa saya bahwa kalau Anda menjalankan sesuatu hal itu harus dengan nyaman, maksudnya dengan fun gitu kan. Jadi jangan terpaksa. Makanya kalau misalnya memilih suatu jurusan harus yang benar-benar senang. Kalau misalnya kita jalan itu nyaman, enak, tanpa ada paksaan, dengan apa kita diri sendiri, itu sampai selesai juga aman. Karena lebih ada motivasinya gitu loh. Oh, saya udah ngambil ini nih, ada tanggung jawabnya gitu kan. Besok saya harus bertanggung jawab nih, saya harus jadi jurnalis yang baik misalnya. Nah itu bagaimana? Oh, saya harus lulus kuliah dulu dengan nilai yang baik lah. Istilah nggak memuaskan tapi yang baik, yang lulus semua dan tepat waktu. Baik Ibu, terima kasih sudah menjawab pertanyaan dari kelompok saya. Terima kasih juga atas waktu dan kesediaannya untuk saya wawancari hari ini. Ya, sama-sama. Semoga sukses ya. Amin Bu, terima kasih. Yeay. Tadi kita sudah mendengar dan banyak belajar dari pengalaman Ibu Yulia. Semoga kisah beliau bisa memberi inspirasi dan motivasi bagi kita semua. Selanjutnya, mari kita simak pandangan dari mahasiswanya yang akan disampaikan oleh rekan saya. Halo Kak, saya Nadia Lesmana, izin untuk berbincang sedikit dengan kakaknya untuk memenuhi tugas dasar-dasar jurnalistik. Saya izin wawancara ya. Ya boleh. Boleh tahu nggak nama lengkap kakaknya siapa? Nama aku Amelia Anggreni. Dari jurusan apa dan kakak sekarang sudah ada di semester berapa? Sekarang aku jurusan manajemen semester 6. Boleh cerita sedikit nggak tentang jurusan yang kakak jalanin sekarang? Boleh. Jurusan manajemen itu kan fakultas ekonomi. Jurusannya manajemen, jadi sekitaran manajemen ya manage waktu sih, manage apa aja yang kita kerjakan, manage segala hal dalam kehidupan. Ya, Hitung-hitungan juga ya, gitu ya. ada hitung-hitungannya juga, ada akuntansinya juga dikit ya. Apa tantangan yang kakak hadapi selama kuliah di Universitas Gunadarma? Tantangan aku ya paling bagi waktu sih, bagi waktu kan aku kerja sambil kuliah, jadi ya memanage waktunya harus lebih pintar lagi. Harapan kakak apa nih setelah lulus di Universitas Gunadarma nanti? Harapannya ya pastinya ya dapat kerja yang bagus, yang sesuai dengan jurusan juga, yang gajinya gede. Ya, gitu sih. Baik, terima kasih Kak sudah mau saya wawancarai. Semoga perkuliahannya lancar sampai akhir dan dapat pekerjaan yang gajinya di atas UMR. Terima kasih. Semoga wawancara ini memberikan gambaran nyata tentang kehidupan kampus dan menginspirasi kita semua. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa. Yuk.
Mereka ini kelompok satu, isinya memang perempuan semua. Mau tunjukin job desk masing-masing gak sih? Mau? Ini dia job desk kita.